Shalom semuanya. Terkadang kita mendapat pertolongan tiba-tiba dari Tuhan. Doa dijawab, mujizat terjadi, dan beban terasa terangkat. Namun seringkali kelegaan itu tidak bertahan lama. Hal ini bisa terjadi karena kita belum memahami apa yang perlu kita lakukan setelah menerima pertolongan dari Tuhan. Maka di video ini, kita akan mengetahui secara cepat 5 hal yang Yesus katakan layak dilakukan setelah menerima pertolongan darinya. 1. Menyatakan rasa syukur. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah mengucap syukur melalui doa yang tulus dari hati, sebagai respon atas kebaikan Tuhan yang telah kita saksikan. Lukas 17 ayat 17-18 tertulis, lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Dalam kisah ini, 10 orang kusta disembuhkan oleh Yesus, tetapi hanya 1 yang kembali untuk mengucapkan terima kasih kepadanya. Di akhir cerita, kita melihat Yesus memuji tindakan syukur dari orang ini. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya mengucapkan rasa syukur yang membuat kita menyadari bahwa kasih setia Tuhan begitu nyata dan bahwa hanya Dialah sumber segala berkat dalam hidup kita. Mazmur 107 ayat 1 tertulis, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Banyak tokoh Alkitab menanggapi mujizat dengan mempersembahkan korban kepada Tuhan sebagai simbol ucapan syukur. Dalam Kejadian 8 ayat 20, setelah Nuh dan keluarganya diselamatkan dari banjir, Nuh membangun mezbah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Meskipun pengorbanan hewan tidak diwajibkan dalam perjanjian baru, kita dapat mempersembahkan korban pujian dan penyembahan. Ibrani 13 ayat 15 tertulis, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Melalui ucapan bibir yang sepenuh hati memuliakan namanya, kita telah mempersembahkan korban kepada Tuhan. Haleluya, amin. 2. Menceritakan kemuliaan Tuhan. Langkah keduanya adalah membagikan kesaksian tentang kebaikan Tuhan yang baru kita terima kepada orang lain, agar nama Tuhan semakin dimuliakan di bumi ini. Lihatlah di Markus 5 ayat 18-19. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana Ia telah mengasihani engkau. Sesungguhnya tujuan hidup kita sebelum kembali ke surga adalah memuliakan nama Tuhan. Maka ada istilah soli deo gloria yang berarti kemuliaan hanya bagi Tuhan semata. Semakin kita mau berusaha memuliakan nama Tuhan, akan semakin berkenan pula hidup kita di hadapan Tuhan. Tidak ada cara khusus yang perlu Anda hafal dalam bersaksi. Hanya ingatlah selalu akan tujuan utamanya, agar orang yang Anda ajak bicara itu bisa mendapat informasi tentang Tuhan yang baik. Semua demi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, amin. 3. Semakin tertarik dengan Tuhan. Langkah ketiga adalah lebih lagi mendekat kepada Tuhan. Lihatlah dalam Yohanes 5 ayat 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Perkataan Yesus memberikan kebenaran penting, bahwa menerima mujizat bukanlah tujuan akhir kita, melainkan sebuah undangan untuk lebih sungguh-sungguh mendekat kepada Tuhan, melalui doa, pujian, dan penyembahan. Sebab Tuhan menginginkan kita untuk menjadi kudus. Dengan kita memilih untuk berusaha mendekat kepada Tuhan yang kudus, kita akan diberikan kuasa untuk bisa hidup dalam ketaatan terhadap firman Tuhan. Jika Yesus berkata jangan berbuat dosa lagi supaya jangan terjadi yang lebih buruk, maka dengan kita berbuat benar, ke depannya segala yang baik akan terjadi dalam hidup kita. Haleluya, amin. 4. Menyebarkan kasih karunia. Langkah keempat dapat kita ketahui melalui ucapan legendaris yang sangat terkenal dari Yesus di Matius 10 ayat 8b.
Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Jadi setelah kita menerima kasih karunia, khususnya telah merasakan campur tangan Tuhan yang menolong hidup kita, selanjutnya kita diingatkan untuk membagikannya juga kepada orang lain. Kita telah menerima kemurahan Tuhan secara cuma-cuma, maka hendaklah kita bersedia menjadi alatnya Tuhan untuk bersikap murah hati kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan. Dengan memberikan belas kasihan, pertolongan, kasih yang pada intinya kita menjadi wadah berkat Tuhan untuk mereka. Bukan tidak mungkin jikalau hidup Anda nantinya akan diangkat naik menjadi saluran berkatnya kepada banyak orang yang merindukan kasih Tuhan. Jadi inilah hukum tidak tertulisnya. Semakin banyak Anda diberikan berkat, harus semakin banyak pula Anda memberkati orang. Dengan begitu, akan semakin banyak pula berkat yang Tuhan berikan kepada Anda, karena Anda telah menjadi wadah dari Tuhan dalam memberkati orang. Menurut Anda, siapa tokoh Alkitab yang paling banyak menerima kasih karunia? Jawabnya adalah Rasul Paulus. Demikianlah Paulus di masa muda telah banyak menganiaya jemaat mula-mula. Akan tetapi saat perjalanan menuju Damsyik, tiba-tiba Paulus diselamatkan Tuhan. Adalah Tuhan Yesus sendiri yang datang menemui Paulus dengan sinar kemuliaannya, membuat Paulus jadi mengenal kebenaran sejati yang menyelamatkan. Sehingga dia berkata di 1 Korintus 15 ayat 10, "Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku." Lihatlah bagaimana hasilnya. Tuhan mengangkat Paulus menjadi penulis Alkitab terbanyak, dan setiap suratnya membawa dampak yang luar biasa. Melalui kitab Roma, Paulus mengajarkan pembenaran oleh iman yang mengubah hidup, memberi penghiburan dan kepastian kepada banyak orang. Surat-suratnya kepada jemaat di Korintus menegur dengan kasih, membangun pemahaman tentang hidup yang kudus dan mengasihi sesama. Surat kepada jemaat di Tesalonika menguatkan mereka yang mengalami penderitaan, mengingatkan mereka akan pengharapan dalam Kristus yang tak pernah padam. Setiap surat Paulus tidak hanya mengajar kebenaran, tetapi menuntun hati banyak orang untuk lebih dekat kepada Tuhan, memperbarui pikiran dan menguatkan iman. Hingga kini, sudah hampir 2000 tahun, tulisan-tulisan Paulus tetap menjadi wadah Tuhan untuk memberkati orang. Maka benarlah hukum tidak tertulis itu, dan sekali lagi yang Yesus katakan, "Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Haleluya, amin. 5. Menyerahkan masa depan kepada Tuhan. Langkah terakhir adalah menjadikan peristiwa Tuhan menolong Anda ini sebagai pengingat akan kesetiaan Tuhan saat menghadapi tantangan di masa depan. Sebagai gambaran, ketika orang Israel menyeberangi Laut Merah di Keluaran 14, mereka telah melihat kuasa Tuhan secara langsung datang menolong. Namun, selanjutnya kita baca bahwa Tuhan ingin mereka mengingat peristiwa ini sebagai dasar untuk terus setia dan mempercayakan hidup mereka kepadanya. Ulangan 16 ayat 12 tertulis, "Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan haruslah engkau melakukan ketetapan ini dengan setia." Demikianlah juga kita telah dipanggil untuk terus mengingat, untuk jangan pernah melupakan kesetiaan Tuhan, bahwa di masa lalu kita pernah merasakan pertolongan Tuhan dalam menghadapi cobaan hidup. Selanjutnya, kita harus terus setia dan percaya bahwa Tuhan yang melakukan mujizat sebelumnya masih mampu dan bersedia melakukan hal yang sama kepada kita. Bahwasanya Tuhan tidak akan pernah merancakan yang jahat kepada kita, melainkan masa depan kita pasti indah dan penuh harapan, karena Tuhan sangat mengasihi Anda. Yohanes 11 ayat 40 tertulis, "Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Teruslah percaya sampai selama-lamanya." Haleluya, amin. Sebagai penutup, setelah menerima mujizat dari Tuhan, kita memang telah dipanggil untuk lebih sungguh-sungguh lagi mendewasakan diri kita di hadapan Tuhan. Kelima respon ini, yakni ungkapan rasa syukur,
berbagi kesaksian, mendekatkan diri kepadanya, berbagi kasih karunia, dan terus mengingat dapat mendewasakan rohani kita yang adalah panggilan Tuhan bagi kita. Maka jadikan kelima respon ini sebagai kebiasaan dalam menanggapi campur tangan Tuhan yang kita rasakan setiap hari selalu menolong hidup kita. Dengan setia, mari kita lakukan bersama. Haleluya. Amin. Jika berkenan berikan like, share, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.